Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, istilah-istilah dalam ilmu hadis. 1. Sab'ah artinya 7, yaitu 7 periwayat hadis yang terdiri dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Yang kedua, istilah sittah artinya 6, terdiri atas Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. 3. Khamsah artinya 6, yaitu terdiri dari Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Arba'ah yang artinya 4, yaitu terdiri atas Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Salasah artinya 3, yaitu terdiri dari Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Nasa'i. Istilah sahihain yaitu 2 yang terdiri dari Sahih Bukhari dan Muslim. Setiap hadis yang diketengahkan oleh kedua imam ini secara bersama-sama melalui seorang sahabat disebut muttafaq alaih. Dulur-dulur seiman, berikut adalah istilah-istilah hadis, yaitu matan, maksudnya materi hadis yang berakhir dengan sanad. Kemudian sanad, artinya mereka adalah perawi yang menyampaikan kepada matan. Kemudian istilah isnad, artinya rentetan sanad hingga sampai ke matan. Kemudian istilah musnad, maksudnya hadis yang isnadnya berhubungan mulai dari permulaan hingga akhir. Dan kitab yang menghimpun hadis-hadis setiap perawi secara tersendiri, seperti kitab Musnad Imam Ahmad. Istilah musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis berikut isnadnya. Kemudian istilah al-muhaddis yaitu orang yang ahli dalam hadis dan menekuninya secara riwayat dan secara dirayah atau pengetahuan. Kemudian istilah al-hafiz, maksudnya orang yang hafal 100.000 hadis, baik secara matan maupun isnadnya. Kemudian istilah al-hujjah, yaitu orang yang menguasai 300.000 hadis. Dan selanjutnya istilah al-hakim adalah orang yang menguasai sunnah tetapi tidak menfatwakannya kecuali sedikit. Dulur-dulur seiman, marilah kita membahas masalah pengertian dalam hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Maksudnya ialah hadis yang memenuhi 4 syarat, yaitu pertama,
diriwayatkan oleh segolongan orang yang banyak jumlahnya. Syarat kedua, menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat dalam kedustaan. Syarat ketiga, mereka meriwayatkannya melalui orang yang semisal, mulai dari permulaan hingga akhir. Yang keempat, hendaknya musnad terakhir adalah dari perawi yang berpredikat hasan atau baik. Yang kedua, pengertian mengenai hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya terdapat cacat pada salah satu syarat mutawatirnya. Hadis ini terbagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga, pengertian dengan hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, memiliki hafalan yang sempurna, sanadnya muttasil, yaitu berhubungan dengan yang lainnya, serta tidak mu'allal, yaitu tercela, dan tidak pula syaiz, yaitu menyendiri. Istilah adil yang dimaksud adalah adil riwayatnya, yakni seorang muslim yang telah akil baligh, bertakwa, dan menjauhi semua dosa besar. Pengertian adil ini mencakup laki-laki, wanita, orang merdeka, dan budak belian. Yang keempat adalah pengertian hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, hafalannya kurang sempurna, tetapi sanadnya muttasil, tidak mu'allal, dan tidak pula sas. Jadi tidak tercela dan tidak pula tersendiri. Bila hadis hasan ini kuat karena didukung oleh 1 atau 2 jalur periwayatan lainnya, maka predikatnya menjadi naik, yaitu menjadi sahih dan li ghairihi. Jadi hadisnya adalah hadis sahih li ghairihi. Yang kelima, yaitu pengertian dari hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang peringkatnya di bawah hadis hasan, dengan pengertian karena di dalamnya terdapat celah atau cacat pada salah satu syarat hasan. Apabila hadis dhaif menjadi kuat karena didukung oleh jalur periwayatan yang lain atau oleh sanad yang lain, maka predikatnya akan naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Yang keenam, pengertian dengan hadis makbul. Maksudnya, hadis makbul adalah hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sahih li zaitihi, sahih li ghairihi, hasan li zaitihi, dan hasan li ghairihi. Berikutnya adalah pengertian sahih li zatihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna hafalannya, muttasil sanadnya, tidak mu'allal, dan tidak pula sas. Jadi tidak tercela dan tidak pula tersendiri atau menyendiri. Kemudian pengertian dari hadis li ghairihi, yaitu hadis yang paling sedikit mengandung sebagian dari sifat yang ada pada hadis makbul, tetapi dapat ditemukan hal-hal yang dapat menyempurnakan kekurangannya itu. Misalnya ada hadis yang sama diriwayatkan melalui 1 atau banyak jalur lainnya. Kemudian
istilah Hasan lizatihi. Jadi Hasan lizatihi adalah hadis yang dinukil oleh seorang yang adil, ringan hafalannya, maksudnya kurang sempurna hafalannya, muttasil sanadnya, melalui orang-orang yang semisal dengannya. Hanya tidak mu'allal, maksudnya tidak tercela, dan tidak pula sas, artinya menyendiri, tersendiri. Kemudian pengertian dari Hasan li ghairi ialah hadis yang masih ditangguhkan penerimaannya, tetapi telah ditemukan di dalam hal-hal yang menguatkan segi penerimaannya. Kemudian pengertian dari muhkam, yaitu hadis yang tidak ada hadis lain yang menentangnya. Kemudian ada lagi pengertian dari muhtalaf, yaitu hadis yang didapatkan ada hadis lain yang menentangnya, tetapi keduanya masih dapat digabungkan. Kemudian pengertian dari nasikh, yaitu hadis yang datang kemudian yang isinya menentang hadis yang semisal. Kemudian pengertian daripada rajih, yaitu hadis yang dapat diterima, kandungannya menentang hadis yang semisal, yang mendahulunya, karena adanya penyebab yang mengharuskan demikian. Sedangkan menggabungkan di antara keduanya adalah tidak mungkin. Berikutnya adalah pengertian dari hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi masih belum memenuhi syarat mutawatir. Kemudian pengertian dari hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja, sekalipun masih ada dalam satu tabaqah atau tingkatan. Kemudian pengertian dari hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sekalipun dalam salah satu tabaqah. Hadis mardud. Pengertian dari hadis mardud adalah hadis yang di dalamnya tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan tidak pula syarat-syarat hasan, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Kemudian mursal, yang artinya hadis yang dinisbatkan pada seorang tabi'in ketika kepada Nabi SAW. Berikutnya adalah istilah atau pengertian mu'addal, yaitu hadis yang gugur darinya 2 orang perawi secara berturut-turut. Pengertian marfu, artinya hadis yang disandarkan pada Nabi SAW baik secara terang-terangan ataupun secara hukum. Kemudian pengertian mauquf, maksudnya adalah hadis yang sanadnya terhenti sampai kepada seorang sahabat tanpa adanya tanda-tanda yang menunjukkan marfu, baik secara ucapan maupun perbuatan. Maktu, hadis yang isnadnya atau sanadnya terhenti sampai kepada seorang tabi'in. Kemudian selanjutnya adalah pengertian munqati, artinya hadis yang gugur darinya seorang atau 2 perawi tetapi tidak berturut-turut. Kemudian pengertian dari maudhu, artinya adalah hadis tersebut adalah hadis yang perawinya dusta mengenainya. Kemudian hadis syaz, yaitu hadis yang seorang perawi sighah
yaitu orang yang dipercayanya, bertentangan dengan perawi yang lebih sighah darinya. Artinya lebih dipercaya darinya. Kemudian hadis mahfuz, yaitu hadis di mana seorang perawi sikohnya bertentangan dengan hadis perawi lainnya yang sikohnya masih berada di bawah dia. Kemudian hadis matruk. Pengertian dari matruk ini adalah hadis yang celanya disebabkan perawi dicurigai sebagai orang yang dusta. Pengertian dari mungkar, yaitu hadis yang celanya karena kebodohan si perawinya atau karena kefasikannya. Kemudian pengertian dari mu'allal, yaitu hadis yang celanya disebutkan oleh aib yang tersembunyi, tetapi lahiriahnya selamat, artinya tidak tampak aibnya. Kemudian muhkam. Pengertian dari muhkam adalah hadis yang di dalamnya ada seorang perawi atau lebih, tidak disebutkan namanya. Kemudian muttarib. Pengertian dari muttarib adalah hadis yang perawinya bertentangan dengan perawi lain yang lebih kuat darinya dalam sanad atau matan. Atau dalam kedua-duanya padahal tidak ada murajjih, yaitu orang yang menentukan mana yang lebih kuat di antara keduanya. Sedangkan menggabungkan kedua hadis tersebut merupakan hal yang tidak dapat dilakukan. Kemudian pengertian dari al-mutlaq, artinya hadis yang bilangan perawinya sedikit bila dibandingkan dengan sanad lainnya, dan sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengertian dari nasabi, yaitu hadis yang perawinya sedikit bila dibandingkan dengan sanad lainnya dan berakhir sampai kepada seorang imam yang terkenal, seperti misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.